Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 yang solih-solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan membahas tentang panas dan perpindahannya. Nah, kemarin sama Bu Fitri kalian sudah diminta untuk menyebutkan sumber panas. Sumber panas itu apa sih sebenarnya? Ada yang tahu? Ya, kemarin sudah dibahas ya. Nah, apa itu sumber panas? Sumber panas itu adalah seluruh benda-benda yang dapat menghasilkan panas. Contohnya kemarin, rice cooker, ya, atau mesin penanak nasi. Sumber panasnya dari mana? Oh, dari listrik, gitu kan? Terus kegiatannya yang lain lagi, apa ya misalnya? Menjemur pakaian. Kok bisa ya pakaian itu dari basah jadi kering? Oh iya, ternyata sumber panasnya dari matahari. Karena disinari panas matahari, makanya bajunya bisa kering, gitu ya. Oke, nah sekarang kalau anak-anak ditanya, apa itu panas? Panas nih badan, Bu. Oh iya, berarti sudah tahu kalian. Apa itu suhu? Oh, suhu itu kalau pagi-pagi mau sekolah diukur itu loh, Bu, pakai mesin. Nah, ya, berarti kalian sudah bisa membedakan sebetulnya apa itu panas, apa itu suhu. Jadi gini loh, Nak. Kalau panas itu adalah energi ya yang bisa diterima atau dilepaskan sebuah benda. Biasanya kita sebut dengan kalor. Ya. Kalor. Kalor itu artinya panas. Jadi nama kerennya panas tuh kalor gitu aja ya. Jadi kalau panas itu energinya. Misalkan gini, kita beli es teh sama teh anget. Kita bisa membedakan kan yang mana yang panas, yang anget, yang mana yang dingin. Entah? Tapi kita bisa nggak mengukur suhunya pakai tangan kita? Tidak bisa, betul. Kita cuma bisa membedakan, oh yang ini dingin, yang ini panas. Makanya kita sebut itu adalah energi panas gitu ya. Dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Nah, satuan panasnya tadi kita sebut adalah kalori. Maka itu panas, nama kerennya adalah kalor gitu ya. Nah, karena namanya tadi kalor, yang ngukurnya pakai kalorimeter. Kalau pagi-pagi kalian diukur sebelum masuk kelas itu, pakainya termometer. Beda ya? Nah, yang diukur menggunakan termometer ini adalah suhu. Suhu itu adalah derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Jadi kalau, wah ini panas sekali badannya, gitu kan? Berapa suhunya? Nah, gitu kan? Badannya terasa panas. Berapa suhunya? Gitu ya, bisa membedakan ya. Jadi kalau panas itu kita seperti tadi beli teh hangat sama es teh. Oh, yang ini panas, yang ini dingin, gitu ya. Berarti yang satu kalor, yang satu es, misalnya gitu. Nah, kalau suhu berarti kita bisa menentukan ukurannya, derajatnya panas itu berapa. Nah, kalau di Indonesia kita menggunakannya suhu Celcius. Makanya kalau di termometer yang pagi-pagi kalian diukur itu biasanya 36,7 derajat Celcius, suhu rendah gitu ya misalnya, atau suhu normal. Nah, itu yang digunakan di Indonesia. Alat mengukurnya disebut termometer. Nah, termometer itu ternyata penemunya tuh bertahap, nggak langsung tiba-tiba jadi seperti yang kalian gunakan setiap pagi. Dimulai dari Galileo Galilei dulu, yang ini ya. Jadi Pak Galileo itu membuat termometer sederhana dari udara dan gas. Coba nanti kalau kalian ada free time, kalian searching ya bentuk termometer Galileo Galilei. Nah, itu masih sangat sederhana, dari gas dan udara. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, setelah pertama kali ditemukan oleh Pak ini, diperbarui atau diperbaiki ya biar lebih bagus sama Pak Fahrenheit. Gitu ya. Nanti di buku kalian ada di halaman 16. Nah, ini namanya Daniel Gabriel Fahrenheit. Nah, Fahrenheit ini yang memperbaiki termometer berisi air raksa. Air raksa itu yang mengkilap-mengkilap di dalam termometer yang dulu dikempit diketek itu loh. Nah, itu yang membuat adalah Fahrenheit. Kemudian yang sekarang kita gunakan, satuan yang kita gunakan setiap pagi adalah Celsius. Nama lengkapnya Anders Celsius. Nanti coba ya dibuka buku kalian halaman 16 ya. Di situ ada penjelasannya.
dan cara membuat termometer sederhana juga gitu. Jadi pertama itu Pak Galileo, terus kedua Fahrenheit, baru ketiga Anders Celsius gitu deh. Nah, ini perbedaan panas dan suhu boleh di screenshot, nanti kita gunakan untuk pelajaran selanjutnya. Ya, screenshot 3, 2, 1, cekrek. Nah, oke. Nah, seperti kita kalau mengaduk minuman, terkadang sendoknya itu terasa panas, betul? Kok bisa yang panas itu airnya, tapi kok pas kita megang sendok terasa panas? Ya, karena panas itu atau kalor tadi bisa berpindah. Berpindahnya bagaimana, Bu? Berpindahnya melalui benda-benda logam atau benda-benda yang bisa menghantarkan panas. Benda-benda yang bisa menghantarkan panas kita sebut dengan konduktor. Ini ya. Ya. Jadi kita akan dapat merasakan panas karena panas itu berpindah gitu, kayak panas matahari. Matahari kan jauh banget ya, di luar planet kita ya. Kok bisa kita merasakan panas matahari? Ya karena berpindah panasnya. Gitu ya. Nah, panas-panas ini berpindah melalui perantara. Perantaranya sebetulnya tidak harus benda logam, tapi kalau yang di sini contohnya adalah benda logam yang bersifat konduktor atau menghantarkan panas. Gitu. Oke. Sumber energi panas yang digunakan dalam aktivitas gambar di samping adalah air panas. Kenapa kok bisa? Ya karena ini yang memiliki panasnya, air panasnya. Kalau kemarin setrika, nah, sumber energi panasnya listrik, betul sekali. Gitu ya. Lah kalau ini sekarang sumber energi panasnya apa? 3, 2, 1. Ya, betul. Adalah api dari kompor. Nah, yang disebut konduktor itu yang mananya toh, Bu? Lah ini pancinya ini loh, bawah pancinya ini namanya konduktor karena dia itu bisa memperantai bisa sebagai perantara untuk panas api kompor ini berpindah sehingga airnya bisa ikut panas. Begitu, gitu ya. Nanti untuk konduktor kita akan belajar di pelajaran selanjutnya. Nah, hari ini coba kalian lengkapi tabel di halaman 15 ya. Coba lengkapi tabel di halaman 15 yang tabel 1.4 perbedaan panas dan suhu yang ayo berlatih. Kalau sudah punya bukunya yang tema 6 yang judulnya mengenal panas dan perubahannya itu ya, yang gambar masak-masak itu silahkan boleh dikerjakan di buku paket. Tapi kalau belum punya silahkan dikerjakan di buku tulis. Nanti silahkan hasilnya difoto dan dimasukkan ke Google Form. Oke? Dari Bu Biska hari ini itu dulu. Tetap semangat belajarnya. Semoga kalian tetap sehat dan semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.